Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 1 di bagian topik B, yaitu belajar mengamalkan Pancasila. Nah anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Pancasila. Nah, anak-anak, kita mengulang lagi ya pelajaran sebelumnya. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara dan panduan hidup. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah cara-cara mengamalkan masing-masing sila Pancasila. Nah, di topik B kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas cara-cara mengamalkan Pancasila di masing-masing sila. Untuk itu, mari kita langsung saja mulainya. Cara-cara mengamalkan masing-masing sila Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, caranya yang pertama beribadah sesuai agama dan kepercayaan, yaitu bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda agama. Tanya itu, yaitu toleransi antar umat beragama. Caranya bagaimana? Yang pertama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Yang kedua, membantu teman atau tetangga yang berbeda agama tanpa memandang perbedaan tersebut. Kemudian, cara mengamalkan masing-masing sila menurut sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa dengan cara menghormati hak asasi manusia, yaitu tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Yang kedua, menghargai pendapat dan hak-hak orang lain. Kemudian, yang kedua bisa dengan cara peduli terhadap sesama, misalnya membantu teman atau orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, berperilaku adil terhadap semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Nah, lanjut cara mengamalkan masing-masing sila untuk yang sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia bisa dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya apa? Yang pertama, tidak menyebarkan kebencian atau hoaks yang bisa memecah belah. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan yang mempererat persatuan seperti gotong royong. Cara yang kedua yang bisa dilakukan yaitu cinta tanah air. Caranya bagaimana? Bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dan tentunya melestarikan budaya Indonesia. Cara mengamalkan sila yang keempat yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bisa dengan cara mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Caranya bagaimana? Menghargai pendapat orang lain dalam diskusi atau rapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Kemudian cara yang kedua yaitu demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Caranya menggunakan hak suara dalam pemilihan ketua kelas atau kegiatan lainnya. Yang kedua, menghormati hasil keputusan yang sudah disepakati bersama. Sekarang kita lanjut bagaimana cara mengamalkan masing-masing sila Pancasila di sekolah dan di rumah. Nah, kita cari tahu ya bagaimana caranya anak-anak. Kita mulai dari pengamalan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh di sekolah yaitu mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan oleh sekolah seperti doa bersama atau perayaan hari besar bersama. Yang kedua, menghormati teman-teman yang sedang menjalankan ibadahnya, misalnya dengan tidak berisik saat mereka berdoa. Kemudian, pengamalan sila pertama di rumah, caranya
beribadah secara rutin sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, mengajak keluarga untuk berdoa bersama sebelum makan atau melakukan kegiatan penting. Kemudian pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sekolah caranya bersikap ramah dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ataupun latar belakang lainnya. Yang kedua, menolong teman yang kesulitan dalam belajar atau yang sedang mengalami masalah. Kemudian pengalaman sila kedua di rumah. Yang pertama, menghormati dan membantu anggota keluarga, seperti membantu orang tua atau saudara, adik maupun kakak. Yang kedua, mengajarkan adik atau anggota keluarga yang lebih kecil tentang pentingnya menghargai orang lain. Nah, ini merupakan pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab di sekolah maupun di rumah. Kita lanjut ke pengamalan sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di sekolah caranya bagaimana? Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong dan upacara bendera. Yang kedua, menghargai dan merayakan keberagaman budaya teman-teman di sekolah, misalnya dengan mengikuti festival budaya. Kemudian cara pengamalan di rumah. Yang pertama, menghormati tetangga dari berbagai latar belakang dan ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal. Cara pengamalan yang kedua di rumah yaitu mengenal dan melestarikan budaya lokal seperti bahasa daerah, tarian, maupun makanan tradisional. Nah, ini pengamalan sila yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sekolah, contohnya apa? Contohnya, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas dan menghormati hasil pemilihan tersebut. Yang kedua, berpartisipasi dalam diskusi kelas dan menghargai pendapat semua teman. Kemudian pengamalan di rumah yaitu contohnya membahas dan memutuskan hal-hal yang penting dalam keluarga secara musyawarah, seperti liburan keluarga atau pembagian tugas di rumah. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai pendapat setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak. Kita lanjut ke pengamalan sila yang kelima, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sekolah, kita bisa yang pertama melakukan dengan cara membantu teman yang kurang mampu dengan memberikan bantuan sesuai kemampuan, seperti meminjamkan alat tulis. Yang kedua, membagi tugas kelompok secara adil dan merata. Kemudian, cara pengamalan di rumah yang pertama, berbagi makanan atau barang yang tidak terpakai dengan tetangga yang membutuhkan. Yang kedua, mendukung program-program sosial di lingkungan, seperti sumbangan untuk korban bencana atau membantu tetangga yang kesulitan. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini kalian akan diminta menulis esai pendek tentang mengamalkan salah satu sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kakak akan mencontohkan ya, nanti disesuaikan saja dengan pengalaman mengamalkan salah satu sila Pancasila di kehidupan kalian. Nah, di sini kakak mengambil contoh yaitu mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari di sekolah, saya mengalami sebuah kejadian yang sangat berkesan dan membuat saya lebih memahami arti dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kejadian tersebut terjadi ketika salah satu teman sekelas saya, Andi, mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. Andi dikenal sebagai anak yang pendiam dan sering merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Suatu hari, guru kami memberikan tugas matematika yang cukup sulit. Saya melihat Andi tampak kebingungan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat kondisi Andi, saya merasa terpanggil untuk membantunya. Setelah selesai mengerjakan tugas saya mendekati Andi dan menawarkan bantuan. Awalnya Andi ragu-ragu, tetapi akhirnya dia setuju. Kami mulai dengan membahas soal-soal yang ada satu persatu. Saya mencoba menjelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti.
Perlahan-lahan, Andi mulai memahami konsep-konsep yang dia rasa sulit sebelumnya. Selama beberapa hari berikutnya, saya rutin membantu Andi dalam mengerjakan tugas matematika dan menyiapkan diri untuk ulangan. Saya juga mengajak beberapa teman lain untuk ikut membantu Andi dalam pelajaran lain yang dia rasa sulit. Kami bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang saling mendukung dan membantu. Pada akhirnya, Andi mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Nilai-nilai ulangan matematikanya meningkat, dan dia menjadi lebih percaya diri dalam mengikuti pelajaran. Saya merasa bahagia melihat perkembangan Andi dan merasa bangga telah bisa membantu teman saya. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa mengamalkan sila kedua Pancasila bukan hanya tentang menghormati hak asasi manusia, tetapi juga tentang kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. Dengan membantu Andi, saya tidak hanya membantu dia memahami pelajaran, tetapi juga memberi dukungan moral yang dia butuhkan. Saya menyadari juga bahwa sikap peduli dan saling membantu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang adil dan beradab. Mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak, itu tadi contoh dari kakak. Nanti kalian disesuaikan ya dengan pengalaman kalian. Nah, ise ini menggambarkan pengalaman nyata dalam mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dan menunjukkan betapa pentingnya sikap saling membantu dan peduli terhadap sesama. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita sampai sini dulu. Semoga dengan video pembelajaran ini, anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa juga cek daftar playlist untuk mata pelajaran lainnya, disesuaikan dengan kelas kalian masing-masing ya anak-anak. Oke anak-anak, thanks for watching, see you next time, bye-bye.